Membacakan dongeng di dalam buku untuk anak usia dini hakikatnya adalah membacakan satuan-satuan kalimat, satuan-satuan teks yang ada di dalam cerita atau ada di dalam buku kepada anak usia dini, dengan cara juga menunjukkan gambar-gambar yang ada di dalam buku kepada anak usia dini dengan cara yang menarik dan menyenangkan, sehingga anak-anak usia dini akan antusias dan bergembira saat dibacakan buku atau dongeng. Nah, di sini dari batasan ini kita bisa mengidentifikasi 3 hal penting yang harus kita perhatikan saat membacakan buku atau dongeng kepada anak usia dini. 3 hal itu adalah sebagai berikut. Pertama, membacakan buku atau membacakan cerita kepada anak usia dini, substansinya adalah menyampaikan informasi yang ada di dalam buku kepada anak usia dini melalui satuan-satuan bahasa lisan atau pengucapan. Nah, di sini dalam mengucapkan atau dalam menceritakan, maka kita harus berhati-hati, harus dibuat sedemikian menarik sehingga anak usia dini akan suka. Agar pengucapan dan perkataan kita menarik, maka setidaknya kita harus memegang 2 prinsip penting. Pertama, pengucapan dalam membacakan buku harus menggunakan intonasi yang tepat dan intonasi yang menarik terkait dengan tinggi rendahnya suara yang akan kita ucapkan kepada anak usia dini. Misalnya, saya akan membacakan, pada sore hari para penghuni hutan bersepakat untuk bermain petak umpet. Saat permainan akan dimulai, tiba-tiba kerbau datang dengan pelan-pelan. Nah, di sini ada intonasi yang dimainkan. Mulai dari pengucapan tanda koma, tanda titik, dan sebagainya yang kemudian menimbulkan intonasi yang menarik yang bisa dinikmati oleh anak usia dini. Yang kedua adalah aspek variasi pengucapan. Variasi pengucapan ini terkait dengan saat kita mengucapkan, saat kita menceritakan, atau saat kita mengatakan, membaca kalimat-kalimat yang ada di dalam teks buku dongeng, maka harus didasarkan kepada aneka jenis pengucapan yang berbeda-beda. Di sini ada 3 jenis pengucapan yang perlu kita perhatikan. Pertama, pengucapan sebagai narator. Pengucapan sebagai narator ini berkaitan dengan pengucapan kita sebagai pencerita. Misalnya, pada suatu hari di sebuah hutan yang sangat lebat sekali, tinggallah seekor kelinci. Ini pengucapan narator yang harus dibuat dengan cara yang menarik. Yang kedua, ada pengucapan tokoh-tokoh. Pengucapan tokoh-tokoh ini berkaitan dengan tokoh yang sedang diceritakan itu siapa. Maka buatlah jenis pengucapan yang berbeda. Kelinci di hutan sangat kedinginan. Kemudian dia minta tolong. Tolong. Nah, kata tolong ini yang diucapkan oleh kelinci kemudian kita sebut sebagai pengucapan tokoh-tokoh. Nah, setiap tokoh akan berbeda-beda, maka akan menjadikan satu jenis pengucapan yang variasi dan berbeda. Dan yang ketiga adalah pengucapan suasana. Pengucapan suasana ini berkaitan dengan angin mendesir. Jadi ada suasana-suasana alam, ada suasana-suasana keadaan sekitar yang kemudian kita ucapkan. Ini namanya pengucapan suasana. Nah,
dengan kita menguasai teknik pengucapan yang bagus saat membacakan buku, maka anak-anak akan suka. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan yang kedua adalah menunjukkan kalimat atau teks. Kenapa menunjukkan kalimat atau teks ini penting? Substansi membacakan buku atau membacakan cerita kepada anak, sekalipun dengan pengucapan, tetapi sesungguhnya pengucapan yang kita lakukan didasarkan kepada kalimat-kalimat yang ada di dalam buku atau ada di dalam teks. Untuk itu, sebenarnya membacakan buku adalah melisankan kalimat tulis. Untuk itu, setiap kalimat atau setiap bahasa yang tertulis di dalam buku harus kita tunjukkan kepada anak. Kenapa ini penting? Karena dengan menunjukkan kepada anak, anak nanti sedang diajari atau sedang dikenalkan dengan bahasa-bahasa tulis. Satuan-satuan bahasa tulis kemudian akan diidentifikasi oleh anak. Dan ini menjadi hal yang penting. Misalnya, kalau saya mengatakan, saya baca di buku ini, ya, misalkan ada seekor kelinci yang sedang melompat. Kemudian di situ ada tulisan K, E, L, I, N, C, I, kelinci. Ada kata kelinci itu, maka kata-kata yang tertulis di dalam buku ini akan dipahami oleh anak usia dini. Disinilah membacakan buku berperan penting dalam mengenalkan satuan-satuan bahasa tulis atau kita sering menyebut literasi kepada anak usia dini. Untuk itu, kita harus memperhatikan hal penting bahwa saat sedang membacakan buku, setiap kalimat, setiap kata yang kita bacakan, tunjukkan kepada anak usia dini agar dia memahami dan mengidentifikasi. Dan yang ketiga adalah menunjukkan gambarnya. Kita bisa lihat buku untuk anak usia dini yang akan kita ceritakan, akan kita bacakan adalah buku-buku yang penuh dengan ilustrasi dan gambar. Nah, gambar-gambar ini setiap kali kita mau menceritakan atau membacakan buku harus ditunjukkan kepada anak. Ini loh capungnya, sehingga anak akan mengidentifikasi. Setiap kali kita mengatakan ada seekor kelinci, kemudian buku itu menghadirkan kelinci, gambar kelinci, ilustrasi kelinci, maka anak usia dini itu akan mengenali dan kemudian akan mengembangkan imajinasinya sehingga apa yang kita bacakan kepada anak usia dini akan semakin menarik. Nah, 3 hal penting ini harus kita perhatikan. Pertanyaannya adalah sekarang bagaimana cara kita membacakan buku atau membacakan dongeng pada anak usia dini. Yang perlu kita perhatikan saat membacakan cerita atau membacakan dongeng pada anak usia dini, yang pertama adalah pengantar. Ya, buatlah komunikasi yang menarik dengan anak sehingga anak tertarik. Misalkan, "Nak, kamu pernah melihat merpati berteman dengan domba tidak?" Wah, mereka sahabat yang akrab loh. Ini akan membuat anak-anak menarik, tertarik, dan kemudian anak-anak akan antusias untuk mendengarkan cerita. Setelah pengantar itu buat, maka tunjukkan gambar cover bukunya. Lihat nih, ada seekor domba dan ada burung merpati yang akan berpetualang di hutan dan sangat mengesankan. Wah, petualangan mereka seperti apa ya? Pasti sangat seru. Nah, inilah yang disebut dengan mengenalkan gambar awal melalui cover buku yang akan semakin meningkatkan antusias anak usia dini untuk siap dibacakan buku. Nah, kalau sudah antusias dengan memperlihatkan halaman cover depan buku dan menceritakan binatang misalnya yang ada di cover depan, maka anak yang ketiga sudah siap untuk dibacakan buku secara berlahan-lahan dan secara menarik sesuai dengan 3 hal di atas yang tadi saya jelaskan. Kalau sudah selesai,
Apa yang harus kita lakukan kemudian? Maka yang keempat, yang terakhir adalah berikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak usia dini setelah dia selesai dibacakan buku. Misalnya pertanyaan, siapakah binatang yang menolong domba? Nah, kamu pernah melihat domba tidak? Domba itu makannya apa? Dan berbagai hal pertanyaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan pemahaman anak usia dini, sehingga melalui pertanyaan itu anak usia dini sedang ditingkatkan kemampuan berpikirnya agar dia memahami bacaan dengan baik. Nah, disinilah melalui 3 hal penting yang perlu kita perhatikan di dalam membacakan buku, dan melalui langkah-langkah penting di dalam membacakan buku, maka kita pasti akan bisa membacakan buku, menceritakan buku yang menarik untuk anak usia dini.